Selamat pagi. Pertama kali, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah karakter budaya kewarganegaraan, yaitu Ibu Dita Putri Parmeswari. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Desia Rasuci dari jurusan Teknik Industri Binus Online Learning. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat dalam Mengatasi Perubahan Iklim, terkait SDG Penanganan Perubahan Iklim. Latar belakang masalah ini yaitu saat ini lingkungan kian semakin menjadi suatu pembicaraan yang hangat di khalayak luas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin hari lingkungan semakin kian terasa tak nyaman, baik itu suhu yang meningkat hingga cuaca yang tidak dapat diprediksi. Dilansir dari laman sebuah eh, artikel, yaitu memprediksi laporan penting PBB pada tahun 2018 menyatakan bahwa risiko perubahan iklim seperti gelombang panas ekstrim, permukaan laut yang naik, serta kepunahan satwa liar jauh lebih tinggi pada pemanasan global di level 2 Celcius dibandingkan 1,5 Celcius. Ini menunjukkan betapa cepatnya bumi mengalami perubahan iklim apabila kenaikan suhu per tahunnya tidak dapat ditekan di bawah 1,5 derajat Celcius. Dan pada tahun 2020, kenaikan suhu rata-rata global naik hingga melebihi angka yang dilaporkan PBB itu sendiri, yang mana diakibatkan oleh pemanasan global dan pencemaran lingkungan yang kian hari kian meningkat jumlahnya. Dari sini kita tahu kalau masyarakat global itu maupun terkhusus masyarakat Indonesia masih minim kesadarannya terhadap isu perubahan iklim ini. Karena untuk mencapai SDG maupun tujuan untuk memperlambat terjadinya perubahan iklim itu dimulai dari masing-masing individu sendiri terhadap lingkungan sekitarnya. Perubahan iklim ini menjadi persoalan global yang membawa dampak nyata di Indonesia. Beberapa dampak yang dapat diamati di Indonesia meliputi meningkatnya suhu rata-rata, perubahan pola hujan, serta tingginya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Situasi ini semakin meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama di kawasan pesisir, lahan pertanian, dan pemukiman padat penduduk. Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan perubahan iklim dengan meningkatkan literasi publik dan mendukung aksi nyata di tingkat komunitas. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan kewarganegaraan untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar, lalu mengumpulkan data dan merancang solusi yang dapat diaplikasikan masyarakat. Di sini data yang saya dapatkan ini dilakukan dari wawancara yang telah saya lakukan terhadap narasumber. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah sejauh mana masyarakat dalam memahami, dalam bersikap, dan dalam berkontribusi terhadap isu pencermatan perubahan iklim, serta bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam mengatasi isu perubahan iklim tersebut. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya menemukan beberapa hasil di lapangan seperti masyarakat itu tahu kalau bahwa cepatnya laju perubahan iklim yang tidak teratur saat ini. Dan masyarakat juga mengetahui kalau bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan terkait dengan laju perubahan iklim tidak teratur. Lalu terkait adanya isu pemerintah untuk membangun proyek itu tambang nikel di Indonesia Timur, contohnya di 3 tempat yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Masyarakat berharap pemerintah itu harus melakukan proyek tersebut dengan menimbang tata cara pengelolaan yang ramah lingkungan. Masyarakat juga berpendapat bahwa pembangunan tambang nikel ini bisa mempercepat perubahan iklim jika tidak dikelola dengan baik dan mengakibatkan terjadinya deforestasi besar-besaran dan merusak ekosistem lokal. Tambang nikel itu perlu dilanjutkan dengan syarat mengikuti protokol yang ramah lingkungan seperti reklamasi lahan, teknologi hijau, dan melibatkan atau melindungi hak-hak warga lokal dan adat setempat.
Lalu ada solusinya. Solusinya itu masyarakat memberikan solusi atas laju perubahan iklim terjadi dengan mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menjaga kelestarian hutan, mengurangi kendaraan pribadi dengan beralih pada kendaraan umum yaitu sepeda. Pemerintah juga berkontribusi seperti membuat tindakan, membuat regulasi emisi karbon, merehabilitasi hutan, dan meningkatkan energi tata surya. Juga membuat kebijakan, melakukan kampanye pendidikan iklim di sekolah dan media sosial, serta membuat hari bebas kendaraan. Dari sini saya mempunyai refleksi pribadi. Wawancara yang telah saya lakukan, ini memberikan pandangannya lebih luas tentang pentingnya manusia untuk menjaga kelestarian alam dan gaya hidup sehat seperti menggunakan sepeda untuk mengurangi emisi, menjaga hutan agar tidak mempercepat perubahan iklim. Sebagai mahasiswa dan pekerja di sebuah perusahaan, saya menyadari isu perubahan iklim bukanlah suatu yang jauh dari kehidupan saya. Perubahan iklim adalah fenomena nyata yang dampaknya dapat kita rasakan melalui perubahan cuaca yang semakin ekstrim, bencana alam yang sering terjadi, perubahan pola musim yang tidak menentu. Kesadaran ini menjadi titik awal bagi saya untuk memikirkan bagaimana peran pribadi pribadi dapat berkontribusi meskipun dalam skala kecil dalam mengatasi masalah global ini. Saya memiliki akses pada berbagai sumber pengetahuan yang dapat membantu saya memahami isu perubahan iklim secara ilmiah. Seperti perkuliahan saya lalui, seminar, diskusi, dan bahan bacaan seperti wawasan tentang penyebab, dampak, serta strategi mitigasi dan adaptasi yang dapat saya lakukan. Saya mulai menyadari bahwa pengetahuan saya tidak cukup. Saya, saya mulai menyadari bahwa pengetahuan saya tidak cukup jika tidak diiringi dengan tindakan nyata. Saya berusaha mengintegrasikan kebiasaan ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minuman sendiri, dan memanfaatkan transportasi umum atau berbagi kendaraan dengan teman. Saya juga merasa penting, eh, saya saya juga saya saya juga merasa penting untuk menularkan kesadaran ini kepada teman-teman, eh, sa- teman-teman rekan di tempat saya bekerja. Mengajak mereka berdiskusi atau sekadar berbagi informasi mengenai gaya hidup rendah karbon menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat saya lakukan. Saya percaya bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran individu dan kemudian mempengaruhi lingkungannya. Saya melihat peluang untuk berkontribusi dari sudut yang berbeda. Dunia kerja memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik berkelanjutan, baik melalui kebijakan internal maupun aktivitas eksternal perusahaan. Di tempat saya bekerja, saya mencoba mendorong penerapan efisiensi energi, misalnya dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengurangi kertas melalui digitalisasi dokumen, atau mengusulkan kegiatan daur ulang. Saya juga mencoba menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari di kantor. Saat perusahaan mengadakan kegiatan sosial, saya mendorong agar fokusnya tidak hanya pada bantuan langsung, tetapi juga pada program yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti penanaman pohon atau edukasi lingkungan kepada masyarakat sekitar. Jadi peran saya sebagai mahasiswa dan sebagai pekerja memberi saya sudut pandang yang unik. Dari sudut akademik, saya mendapatkan landasan teoritis dan pemahaman ilmiah tentang masalah perubahan iklim. Dari tempat saya bekerja, saya belajar bagaimana konsep keberlanjutan diterapkan secara praktis dan keberlanjutan di dunia industri. Perpaduan ini membantu saya melihat bahwa isu di lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi besar, tetapi juga setiap individu. Termasuk saya, namun saya juga menyadari adanya tantangan. Salah satunya itu rasa lelah, jenuh,
ketika usaha yang saya lakukan tampak kecil dibandingkan dengan skala masalah yang ada. Kadang sulit menjaga konsistensi di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaan. Selain itu, saya belum tentu semua orang seperti saya mau peduli mempunyai kepedulian yang sama dengan saya. Sehingga saya akan mengajak mereka untuk berubah membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat. Sekian presentasi yang tempat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.